Oke, jadi teman-teman ini adalah hasil dari perbaikan lensa 2470 GM dengan pergantian mounting ya. Jadi pergantian mounting, pergantian aperture, pergantian barel. Ini ya teman ya, ini hasil dari pekerjaannya. Oke. Dan ini hasilnya dari 2470 GM yang jatuh teman ya. Thank you. Oke, selamat datang ya di channel saya, channel YouTube saya di Servis Kamera Bali teman ya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit teman ya. Jadi di sini ada masuk lensa 2470 GM yang f28 yang Mark 1 teman ya. Dimana di sini kerusakannya itu jatuh teman ya. Jadi jatuh seperti ini teman ya, patah dan mountingnya bengkok, fleksibel putus. Jadi ini spare part yang saya sudah persiapkan teman ya. Ada fleksibel seperti ini. Ada fleksibel yang sudah saya persiapkan seperti ini ya, teman ya. Jadi kita persiapkan dulu spare partnya ya. Ada mounting teman ya. Ini dari luar negeri saya beli ini. Ini dari luar negeri, mountingnya bengkok teman ya. Jadi itu tidak bisa kita apakan, itu harus diganti teman ya. Segini mountingnya. Jadi ini mountingnya teman ya. Ini mountingnya sudah kita persiapkan teman ya, mounting. Habis itu yang terakhir ini teman ya, ini barel atau selongsongnya ini saya beli di luar negeri juga teman ya. Oke, seperti sama ya paket-paket seperti yang lainnya. Jadi ini ada apa barelnya, kita buka dulu ya, unboxing dulu. Jadi ini kita buka dulu untuk barelnya. Jadi di Indonesia tidak akan ada spare part ini teman ya. Tidak akan ada. Jadi seperti ini teman ya, ini yang barelnya. Jadi ini kita ambil nanti switch ini mungkin ya, ini kita ambil. Terus apa namanya? Kita sebenarnya bisa diakali dengan dilem ini teman ya. Ini patah-patahannya ini teman ya, ini patah-patah ya. Ini bisa kita akali dengan lem. Ini yang patah ini teman ya. Cuman untuk orangnya tidak mau teman ya. Nih. Jadi orangnya pengen diganti saja. Begitu teman ya. Jadi seperti ini patah-patahannya teman ya. Bisa teman-teman lihat ini ya patah-patahannya. Nih. Jadi ini habis jatuh teman ya. Intinya jatuh lensanya, kesenggol teman ya. Dan tentunya kita udah persiapkan spare part yang ini teman ya, barelnya. Ini seset, ini baru teman ya. Jadi ini mungkin langsung saja saya untuk kontennya ini ya, untuk konten pergantian ini supaya tidak terlalu panjang teman ya, karena konten di 2470 GM ini yang Mark 1 sudah sering saya buat teman ya. Sudah sering saya buat. Jadi tidak mungkin saya mengulang konten teman ya. Jadi untuk pergantian ini simpel nih mas. Jadi tinggal bongkar ini pasang-pasang gitu ya. Oke teman-teman. Jadi ini yang jelas pergantiannya seperti ini teman ya. Jadi ganti barel satu set begitu teman ya. Nih ganti barel satu set teman ya. Jadi nanti akan proses pemasangan dan finishing akan saya video teman ya. Thank you. Jadi ini dibongkar dulu teman ya, untuk apa namanya, untuk casing luarnya ini atau casing barelnya ini, bongkar dulu teman ya. Jadi ini
apa namanya teman-teman, untuk spare partnya sudah saya ready semua ya. Jadi tinggal melakukan pemasangan teman ya. Jadi seperti ini lensa jatuh teman ya, agak memang sedikit keras teman ya. Oke, karena ini tersentuh ini teman ya. Jadi ini ya teman ya, ini bisa dilihat. Ini bekas jatuhnya teman ya. Pecahannya. Lebih tepatnya pecahannya teman ya. Oke, kita bongkar karet-karetnya ini teman ya. Ini kita bongkar. Saya jadi videonya tak singkat-singkat aja teman ya. Intinya ini pergantian barel teman ya. Pergantian barel Sony 2470. Jadi ini memang karena jatuh teman ya, karena kesenggol dari penonton teman ya. Jadi ini dia take konser teman ya. Jadi itu berbahayanya teman ya. Jadi pengawasan untuk barang itu harus ada teman ya. Pengawasan untuk barang harus ada krunya teman ya. Jadi saya juga kasihan teman ya sama yang mengalami kasus seperti ini teman ya. Kenapa? Karena ini nggak terduga-duga teman ya. Tiba-tiba ada orang nyenggol teman ya. Dan untuk lensa ini dibiayai oleh orang yang melakukan kesalahan teman ya. Jadi dibiayai sama dia. Jadi ini semoga setelah spare part ini datang, saya pasang, tidak ada permasalahan teman ya. Tidak ada permasalahan di fungsi atau apa teman ya. Jadi ini memang harus dikalibrasi ulang teman ya, lensa ini, karena kalau sudah bongkar lensa, segala lensa apapun ya teman ya, itu harus dikalibrasi ulang teman ya. Jadi saya sebenarnya sudah sangat sering ya melakukan atau membuat konten 2470 ini teman ya. Cuman ini kasusnya yang paling parah teman ya. Untuk lensa ini. Jadi lensanya jatuh teman ya. Nah, jadi konten-kontennya akan ekstrim ya, sedikit ekstrim. Oke, kita angkat. Jadi kita bongkarnya segini aja teman ya, jangan dilanjut bongkar yang lain teman ya. Karena saya cek di spare part itu tidak ada permasalahan di lainnya teman ya. Kita akan mengganti seperti ini teman ya. Kita akan mengganti barel ini. Kita akan mengambil part-part yang ini teman ya. Ini karet. Kita ambil, akan kita taruh ke sini teman ya. Jadi ini yang baru teman ya. Kita sebenarnya nyari ini aja teman ya. Nyari yang untuk bautnya ini teman ya. Nah, karena orangnya ini dapat ganti rugi dari orangnya yang nyenggol, jadi ya udah teman ya. Jadi dia pengennya itu ganti. Jadi dia tidak mau untuk dilem gitu teman ya. Jadi orangnya tidak mau. Jadi saya mengerjakan itu tergantung dari permintaan klien aja teman ya. Kalau kliennya minta untuk diganti, saya ganti. Jadi saya carikan spare partnya. Begitu teman ya. Jadi ini banyak kita akan pindah-pindah nih teman ya. Ini J Masternya nggak ada di ini ya. Jadi kita beli selongsong depan tengahnya aja teman ya. Ini akan saya lanjut, dan ini untuk pembongkaran ini mungkin saya nggak tag videonya teman ya, karena saya juga belum pernah ini melakukan pergantian ini. Jadi harus hati-hati juga teman ya. Jadi ini konten yang memang jarang saya untuk pergantian ini belum pernah buat teman ya. Dan ini teman-teman ya. Jadi kita sudah bongkar ini untuk perintilannya teman ya. Dan ini saya tidak tahu ini fungsinya buat apa. Intinya ini saya akan ambil teman ya. Ini seperti karet-karet ini ya. Ini ada karet-karetnya. Jadi hati-hati membeli lensa bekas teman ya. Saya pernah servis lensa ini, kondisinya sudah copot teman ya. Jadi ada lensa sudah copot. Ini teman ya, kita ambil karet-karetnya ini. Jadi buat teman-teman hati-hati membeli lensa bekas teman ya.
Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, kalau seperti ini pekerjaannya ini, yang saya ganti ini adalah satu set ini tidak masalah teman ya. Tidak masalah karena kita gantinya baru teman ya. Begitu teman ya. Jadi ini ada karet-karet nih, saya tidak tahu fungsinya buat apa ini ya. Ini saya sudah ambil, jadi tinggal itu aja teman ya. Tinggal kita ambil itu dan langsung dipasang nih teman ya. Dipasang untuk ini mountingnya, ini barel yang lama teman ya. Nanti kita tinggal ambil optiknya ini teman ya. Optiknya ini diambil. Optiknya diambil. Nah, untuk ini kita langsung pasang teman ya. Kita langsung pasang di sini. Jadi paskan posisi switchnya teman ya. Paskan posisi switchnya dan di sini ada skrupnya teman ya. Jadi ada skrupnya kecil-kecil 3 teman ya. Jadi seperti ini saya merakit lensa teman ya. Jadi mengganti barel, nanti akan judulnya teman ya, mengganti barel 2470 ya. Karena ini barel namanya teman ya, seperti di kotaknya ini teman ya. Fixed barel teman ya, 2470 GM. Jadi saya belinya itu di luar negeri nih teman ya. Tidak ada di Indonesia teman ya. Tidak ada di Indonesia, jadi saya belinya di luar negeri teman ya. Dan datangnya itu ya sebulanan teman ya. Sebulanan. Nggak bisa datangnya itu instan kayak di Indonesia 3 hari itu ya. Oke teman-teman, jadi itu seperti itu ya teman-teman prosesnya. Saya tumben ini ganti ini teman ya. Jadi makanya saya buatin konten teman ya. Jadi ini adalah konten untuk 2470 yang paling parah teman ya. 2470 Sony yang paling parah teman ya. Ini karena baru jadi kita sedikit hati-hati untuk memasang skrupnya teman ya. Di sini memang ada skrupnya 3 teman ya. Kecil-kecil ya 3. Jadi memang ada skrupnya di sini teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya lensa ini hati-hati ya, karena bahan dari pengait bautnya itu plastik teman ya, bukan besi. Pengaitnya itu plastik teman ya. Jadi seperti itu teman ya, tetap hati-hati. Oke, di sini kita isi karena dari gininya itu ada apa? Pelumasnya teman ya, pelumas lensa. Kita isi teman ya. Kita isi pelumasnya di sini teman ya. Karena memang dari orinya itu isi teman ya. Jadi kita isi ini pelumasnya ya. Kita tambahkan pelumas dan langsung ini dipasang teman ya, sesuai urutannya teman ya. Itu karena ini sensor teman ya, bukan kayak lensa-lensa lama ya. Dia itu pakainya kayak kuningan gitu. Kalau di sini untuk di 2470 atau lensa-lensa terbaru itu kebanyakan pakai sensor teman ya. Untuk zoom, untuk fokus itu kebanyakan pakai sensor teman ya. Jadi gini teman ya, kita skrup dulu ini. Ini ada kolarnya juga teman ya. Ini cukup mudah bongkar kolarnya, tidak perlu pakai alat ya. Jadi cukup di kolarnya ini cukup ditarik pakai pinset bisa teman ya. Seperti ini teman ya, seperti ini prosesnya. Jadi memang harus detail teman ya. Memang harus detail untuk pergantian barel ini teman ya. Karena kita beli barelnya itu tidak utuh spare partnya teman ya. Tidak semua kita dapat itu teman ya. Jadi kita harus bongkar barel yang aslinya itu teman ya. Ini teman ya, untuk fokusnya. Untuk fokus ini karena ini pakai sensor teman ya, kita tesnya setelah hidup nanti baru kita bisa tahu bahwa ini berfungsi teman ya. Begitu teman ya, setelah kita selesai merakitnya baru kita tahu teman ya. Jadi seperti ini barelnya. Oke, udah ya, smooth. Terakhir kita pasang ini teman ya, terakhir pasang untuk ini switchnya ini.
Ini ada switch fokus sama manualnya, teman ya. Ada fokus sama manualnya. Ini switchnya, teman ya. FMF-nya. Dan seperti ini, teman ya, untuk pemasangannya. Kita cek dulu tidak adakah part yang lain, tidak ada tuh kayaknya, teman ya. Ini switch sudah ada, fleksibel sudah ada. Ini tombol sudah mau ya. Biasanya itu di lensa lain, lensa seri lain di GM ada pelornya, teman ya. Ada kayak pengait pelornya, begitu, teman ya. Jadi ini fleksibelnya masih aman, teman ya. Untuk fleksibel masih aman, cuman ini aja, teman ya. Cuman pegangan untuk ininya patah, teman ya. Kayak ini berlubang, teman ya. Nih, teman ya, bisa lihat. Dia udah patah sekali. Udah patah semua ya, keempat sisi pegangan baut untuk mountingnya itu patah. Begitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu kondisi lensa ini, teman ya. Nah, untuk di sini kita ada ini ya, petunjuknya ada di sini. Kita kaitkan ini dengan ini, teman ya. Jadi udah ada petunjuknya. Jadi kita nggak perlu nandai, teman ya. Sudah ada penunjuknya di sini. Jadi tinggal dipasang aja nih, teman ya. Tinggal dipasang saja. Itu, teman ya. Tinggal nanti kita mindahin optik aja, teman ya. Tinggal kita mindahin optik aja nanti. Ini, teman ya, pengaitnya ini harus pas ya kita. Ini kayak apa nih ya, sensor zoom-nya ya, sensor zoom mungkin ini, teman ya. Sensor zoom-nya nih. Kalau saya sampai detail-detail gitu kurang begitu paham juga, teman ya. Yang pastinya dia pakai sensor kebanyakan, teman ya, di lensa-lensa ini. Lensa apa namanya? GM ini, teman ya. Pakai sensor dia. Jadi kita harus lebih hati-hati memasangnya, teman ya. Kita harus paskan, tar dulu saya tandai dikit ya. Jadi ini harus pas, teman ya. Ini harus masuk dulu. Itu, teman ya. Kalau nggak pas dia nggak mau masuk, teman ya. Itu, teman ya. Kita tekan ini dan masukin, teman ya. Nanti dia akan nyari setelah celahnya itu, teman ya. Oke, jadi teman-teman, jadi seperti ini ya untuk proses pemasangannya sudah bisa nih, teman ya. Jadi ini tinggal kita nanti pindahin optiknya ini, teman ya. Pindahin optik ini bawa ke sini, teman ya. Jadi seperti itu, teman ya. Nah, sekarang kita rakit dulu ini, teman ya. Sebelum kita pindahin optiknya, kita rakit dulu. Ini ada debu sedikit, teman ya. Bisa kita bersih-bersihin dulu. Jadi seperti ini, teman ya. 2470 GM yang ganti barel, teman ya. Ini ganti barel, saya taruh di sini ya biar kelihatan. Oke, habis itu kita langsung pasang nih, teman ya. Pasang seperti tadi, teman ya. Karena ini pemasangannya sudah selesai, kita pasang ini, teman ya. Jadi ini mounting juga, teman ya. Ganti mounting juga. Nah, teman ya. Terus taruh ini, tarik gini ya, fleksibelnya, teman ya. Karena ini mounting baru, teman ya. Barel baru, bukan mounting, teman ya. Bukan barel mounting, barel baru. Nanti baru pemasangan mounting ya, nanti. Untuk terakhirnya, teman ya, untuk pemasangan mounting. Oke, seperti itu, teman ya, prosesnya. Nah, kita skrup dulu ini ya, teman-teman, biar aman. Kita skrup di sini, skrupnya ini, teman ya, skrupnya ini ada banyak, teman ya, warnanya beda-beda nih, merah-merah.
Jadi warnanya beda-beda teman ya. Jadi saya singkat aja kontennya ini teman ya, karena ini pergantian belakangnya aja teman ya, bukan pergantian diafragma atau yang lainnya teman ya. Jadi teman-teman berpikir dulu ya kalau mau beli lensa ini, karena bahannya ini benar-benar plastik teman ya. Serius teman ya, benar-benar plastik bahannya. Ini ya barelnya itu benar-benar plastik. Nah ini kalau jatuh sedikit saja sudah rusak teman ya, sudah rusak. Nah jadi buat teman-teman hati-hati ya kalau menggunakan lensa ini, karena dia jatuh sedikit saja sudah rusak teman ya. Jadi hati-hati untuk membeli lensa ini, dan hati-hati menggunakan di lapangan teman ya. Kalau ini kan masalahnya sudah jelas teman ya, ini kesenggol. Jadi disenggol orang teman ya, yang ganti rugi itu bukan pemiliknya teman ya, tapi orangnya. Tapi orang yang nyenggol itu teman ya. Oke, ini pemasangannya sudah selesai, kita tes zoom aman teman ya, karena kita tidak ada perbaikan zoom, kita cuman pergantian ini teman ya, pergantian barel. Selanjutnya teman-teman ini kita pasang teman ya untuk switchnya. Untuk pengaturan zoomnya nih kita pasang. Sebelum kita pasang itu kita ini teman ya, kita bongkar optiknya ini teman ya. Sebelum kita pasang itu kita bongkar optiknya ini, ada 3 di sini ya. Untuk skrup-skrupnya ada 3, kita ambil optik paling belakang nih teman ya. Untuk bagian belakangnya ini berdebu, jadi nanti kita bersihkan teman ya. Ada 4 baut teman-teman, maaf ya. Ada 4 skrup, karena saya belum pernah bongkar ini teman ya, maklum teman ya. Saya belum pernah bongkar untuk lensa seperti ini ya, mengerjakan ini belum pernah, ini baru pertama kali teman ya. Baru pertama kali ganti mounting teman ya. Ganti barel, sorry. Ganti barel. Jadi posisinya kita samakan teman ya, di sini samakan. Untuk posisi baut-bautnya teman ya. Nah ini optik belakangnya teman ya. Ini optik belakangnya tidak jamuran teman ya, cuman di sini kotor ya. Jadi di sini aman teman ya. Di sini aman untuk optiknya. Kita pasang aja nih teman ya. Untuk hasilnya nanti mungkin saya tunjukin teman ya, untuk hasil fokus dan lain-lainnya itu nanti saya tunjukkan teman ya. Jadi ini adalah perbaikan yang paling ekstrim yang pernah saya lakukan di lensa Sony teman ya. Jadi ini adalah perbaikan sangat ekstrim untuk pergantian barel teman ya. Mungkin nanti judul di YouTube-nya itu mengganti barel teman ya. Mengganti barel 2470 Sony F28 GM Mark 1 teman ya. Untuk Mark 2 saya belum pernah bongkar teman ya, karena memang belum pernah ada kerusakan di Mark 2 teman ya. Oke, seperti itu teman ya. Untuk pergantiannya. Nah, jadi ini barelnya teman ya. Ini fleksibel masih aman teman ya. Fleksibel ini masih aman. Untuk apa? Ini bisa kita lem sebenarnya teman ya. Cuman karena orangnya itu mau diganti teman ya. Bisa ini ya, kita lem, kita kaitkan dengan patahan atau pecahan yang awal tuh ya kawan ya. Oke, untuk mounting ini teman ya, mountingnya bengkok teman ya, ini bengkok. Ini untuk mounting kita harus ganti juga mountingnya. Jadi ini tinggal pemasangan di sini teman ya, tinggal pemasangan di bagian belakang ini teman ya, bagian switchnya. Jadi ini tinggal pemasangan ini. Oke, itu teman ya, tinggal pasang itu. Selanjutnya pasti mainboard teman ya, pemasangan mainboard. Selanjutnya belum dulu ya mainboard ya, karena ini dulu ya, saya bongkar ini, ganti fleksibelnya teman ya. Ini ya, ini proses ini belum saya lalui teman ya.
Jadi ganti fleksibel ini teman ya, ganti fleksibel yang putus ini putus teman ya. Fleksibelnya putus dan itu harus ganti teman ya. Itu harus diganti fleksibelnya. Oke, seperti itu teman ya. Kira-kiranya untuk perbaikan atau pergantian barel ini teman ya di lensa 2470 GM Mark 1 f2,8 teman ya. Jadi ini barelnya teman ya, bisa kalian detailkan. Ini yang rusak teman ya. Ini yang hancur di bagian belakangnya aja teman ya. Tapi bagian fleksibel ini normal teman ya. Bagian fleksibel normal ini cuman dirusak di pengait untuk mountingnya ini rusak teman ya. Nah ini jadi nanti di sini teman ya. Jadi pegangan untuk mounting ke lensa itu yang rusak teman ya. Jadi seperti itu kerusakannya teman ya. Tidak ada kerusakan yang sangat fatal di 2470 ini. Dan ini yang putus teman ya. Kalau ini putus kita tinggal ganti pakai menggunakan solder teman ya. Nah ini, jadi ini saya akan solder dulu teman ya. Untuk pekerjaan ini tidak perlu saya tunjukin teman ya, karena penyolderan itu udah seperti simple teman ya, gampang tuh. Jadi saya sudah menunjukkan cara untuk mengganti ini teman ya, ganti part-part kita ini, kita pindahin part-part aslinya itu ke part ini teman ya. Kita pindahkan. Jadi seperti itu aja dulu kontennya teman ya. Nanti akan saya lanjut setelah pemasangan ini teman ya, mainboard. Setelah pemasangan mainboard, pergantian ini, mounting, dan pergantian ini. Jadi tinggal finishing aja teman ya. Habis finishing baru kita tahu lensa ini normal atau tidak teman ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi.